Aprilia telah mengembangkan motor serba bisa yang tampil baik di berbagai sirkuit. Sebaliknya, performa KTM masih cenderung naik turun tergantung kecocokan lintasan dengan RC16. Setidaknya itulah kesimpulan banyak pihak dari beberapa seri terakhir. Namun, Grand Prix Malaysia seolah membantah asumsi tersebut. Di Sepang, Aprilia gagal memenuhi ekspektasi tinggi dan seolah hanya menjadi penggembira. Sebaliknya, KTM justru tampil menonjol dan menjadi penantang terdekat Ducati. Pembalikan nasib kedua pabrikan ini disebabkan oleh berbagai alasan. Beberapa di antaranya bisa dikendalikan tim, sementara yang lain dipengaruhi oleh kondisi lintasan. Motor KTM RC16 diketahui boros ban sepanjang musim, dan masalah ini semakin parah saat suhu udara tinggi di balapan-balapan luar Eropa. Di Australia, Pedro Acosta memulai balapan dengan kuat dan sempat bertarung untuk posisi terdepan melawan Raul Fernandez. Namun, ia kemudian melorot ke posisi kelima karena ban belakangnya benar-benar aus. Balapan itu menjadi peringatan bagi KTM yang kemudian memfokuskan diri untuk mengatasi masalah tersebut sebelum GP Malaysia. Para pembalap juga ikut berperan menjadikan upaya memperpanjang usia ban sebagai prioritas utama sejak awal balapan. Hasilnya, meskipun suhu udara saat balapan lebih tinggi dibandingkan hari Jumat dan Sabtu, motor-motor KTM tetap mampu mempertahankan kecepatan yang kuat hingga akhir balapan. Pembalap pabrikan Brad Binder menjelaskan bahwa mereka mencoba memberi sedikit lebih banyak beban ke bagian depan motor agar ban depan lebih menempel, dan itu tampaknya sedikit membantu. Ia menambahkan bahwa hal terpenting adalah benar-benar berusaha sangat halus saat membuka gas. Itulah tujuan utamanya. Pedro Acosta juga mengambil keputusan berani untuk mengurangi penggunaan sistem elektronik. Sebaliknya, ia lebih mengandalkan feelingnya sendiri untuk mengatur ban. Ia berhasil menjaga kondisi bannya dengan baik di paruh pertama balapan. Bahkan memilih untuk tetap berada di belakang Francesco Bagnaia setelah upaya menyalipnya di putaran ketiga digagalkan oleh pembalap pabrikan Ducati tersebut. Tentu saja, KTM belum menemukan tombol ajaib untuk sepenuhnya mengatasi masalah ban mereka. Namun, Pol Espargaro yang kembali menggantikan Maverick Viñales di Tech 3 merasa terdorong oleh perubahan positif ini. Ia menjelaskan bahwa meskipun motor yang mereka miliki saat ini bukanlah yang terbaik yang mereka inginkan, motor tersebut merupakan paket yang bagus. Ia senang karena mereka bisa mengatasi masalah setelah balapan di Phillip Island dan mampu mengelola degradasi ban dengan baik, yang berarti mereka belajar dari kesalahan. Acosta finish hanya 2,7 detik di belakang Alex Marquez, sekitar setengah dari selisih waktunya pada balapan sprint hari Sabtu. Hasil podium ganda, Acosta kedua, Mir ketiga, ini membawa poin krusial bagi KTM dan menjaga peluang tipis mereka untuk mengalahkan Aprilia dalam perebutan posisi kedua di kejuaraan. Namun yang sama menggembirakannya bagi KTM adalah fakta bahwa Enea Bastianini dan Brad Binder mampu bangkit dari posisi start mereka yang buruk untuk finish di dalam 10 besar. Bastianini mengaku masih memulai setiap akhir pekan balapan dengan sedikit tertinggal, merasa seolah ia baru pertama kali naik motor. Namun kemajuannya sepanjang akhir pekan biasanya cepat. Setelah start dari posisi ke-19, ia berhasil naik hingga finish di urutan ke-7. Ia menjelaskan bahwa saat sesi pemanasan ia sudah melihat potensi untuk menjalani balapan yang hebat. Meskipun sulit untuk menekan saat berada di belakang pembalap lain karena suhu ban depan yang panas, ia merasa jauh lebih baik saat sendirian dan merasa telah melakukan pekerjaan yang baik. Sementara itu, Brad Binder mengalami balapan sprint hari Sabtu yang ia gambarkan sebagai balapan terburuk dalam hidupnya, di mana ia terus mengalami spin dan merasa terlempar ke sana kemari seperti mesin cuci. Namun masalah aneh itu tidak terulang pada hari Minggu, dan ia berhasil meraih poin solid dengan finish di posisi ke-9. Meskipun kualifikasi masih menjadi kelemahannya, performa kebangkitannya tetap cukup mengesankan. Binder menjelaskan bahwa begitu mereka kehilangan cengkeraman ban belakang, ban depan mulai menderita, dan ketika ban depan benar-benar menderita di akhir balapan, segalanya menjadi sangat sulit. Namun ia yakin ada hal-hal yang telah membantu mereka, dan hanya masalah waktu sampai mereka bisa mengatasi masalah tersebut sepenuhnya. Aprilia datang ke Malaysia menyadari bahwa Sepang akan menjadi sirkuit yang menantang. Meskipun pabrikan asal Nuwali itu telah sepenuhnya mengatasi masalah panas berlebih atau overheating yang sebelumnya mereka hadapi di seri-seri Asia,
Akhir pekan ini justru mengungkap kelemahan-kelemahan yang tersisa pada paket motor mereka. Pada hari Jumat dan Sabtu, para pembalap Aprilia merasa kurangnya performa mereka, setidaknya sebagian disebabkan oleh kondisi lintasan. Suhu trek lebih rendah dari biasanya dan aspal tidak memberikan tingkat cengkraman atau grip seperti yang mereka harapkan di Sepang. Meskipun suhu udara memang naik pada hari Minggu, penjadwalan ulang balapan Moto2 membuat kondisi tetap berbeda dari biasanya. Bagaimanapun kerugian sudah terjadi pada saat itu karena tidak satu pun dari 4 motor mereka berhasil lolos kualifikasi di posisi 10 besar pada hari Sabtu. Berbeda dengan para pembalap KTM, para pembalap Aprilia hanya membuat sedikit kemajuan saat balapan. Ai Ogura menjadi perwakilan terbaik pabrikan dengan finish di urutan ke-10, tertinggal lebih dari 19 detik dari pemenang balapan Alex Marquez. Itu berarti defisit hampir 1 detik per putaran. Pembalap andalan mereka Marco Bezzecchi menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang memilih ban medium yang kurang disukai, karena ia yakin ban itu mungkin lebih cocok untuk kondisi yang lebih panas. Pertaruhan ini gagal total dan ia finish di urutan ke-11, tepat di belakang Ogura. Bezzecchi percaya bahwa dengan pilihan ban yang tepat, ia bisa saja menikmati performa yang mirip seperti di balapan sprint, di mana ia finish ke-6 setelah penalti Fermin Aldegar. Bezzecchi menjelaskan bahwa mereka sudah tahu datang ke sini, yaitu di Sepang, akan sedikit lebih sulit dibandingkan Phillip Island. Berdasarkan hasil tes bulan Februari, mereka menyadari bahwa motornya bekerja dengan cara yang berbeda di sirkuit ini. Marco Bezzecchi menjelaskan bahwa ia merasa jauh lebih baik dibandingkan saat tes pramusim, sehingga ia cukup puas. Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Menurutnya, perilaku motor secara umum akhir pekan ini justru sangat bagus, karena mereka menemukan banyak hal yang perlu diperbaiki dan sudah memiliki banyak ide. Ia menerima hasil yang kurang memuaskan ini sebagai bagian dari proses dan menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja seperti biasa untuk mencoba berkembang. Pemenang GP Australia Raul Fernandez juga memilih ban depan medium seperti Bezzecchi. Ia sedang menjalani balapan yang biasa-biasa saja di posisi ke-14 sebelum akhirnya terjatuh di tikungan 1. Lorenzo Savadori yang menggantikan Jorge Martin yang cedera finish di posisi ke-16. Ia mengaku bingung mengapa Aprilia kekurangan kecepatan di Sepang. Savadori mengatakan bahwa ia sejujurnya tidak tahu mengapa mereka tidak bisa menekan 100% di sirkuit ini. Tetapi mereka perlu memahaminya lebih baik untuk menemukan solusi yang bagus. Ketika ditanya perubahan apa yang ia inginkan pada motor Aprilia saat MotoGP kembali ke Sepang untuk tes pramusim bulan Februari, ia menjawab bahwa sulit untuk mengatakannya karena perbedaannya hanyalah detail-detail kecil. Menurutnya, saat ini mereka sedang fokus pada area elektronik, jadi mereka perlu memperbaiki sesuatu di sana. Bagi Aprilia, balapan di Sepang menjadi pengingat bahwa kemajuan di MotoGP jarang berjalan lurus. Mengejar ketertinggalan dari Ducati akan membutuhkan upaya raksasa selama musim dingin.